Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah online melalui YouTube bersama-sama. Hari ini adik-adik kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai, dan kita mau mempersembahkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, yuk bersama-sama kita bernyanyi lagu Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang kita mau mempersatukan hati kita mau berdoa bersama, kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, sekarang kami kelas remaja akan memulai kebaktian kami. Tuhan yang berkati dan sertai kami agar dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini kami boleh fokus mendengarkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati kami, ingatkan kami selalu Bapa untuk bisa mempersiapkan hati kami dengan baik. Terima kasih Bapa, yang doa kami persembahkan melalui putramu Yesus Kristus sebagai penebus yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu gak sih Tuhan Yesus tuh sayang sekali sama adik-adik, sayang juga sama kakak. Kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk itu kita mau sama-sama bernyanyi Kecaplah dan lihatlah. Yeah, if you would taste the goodness of the Lord, that would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Penasaran kan? Nah, untuk tahu jawabannya apa nanti tema kita hari ini, adik-adik harus stay sampai akhir kebaktian ini. Saat nanti mendengarkan firman, kita cari tahu ya apa tema kita hari ini. Nah, masih pada semangat kan adik-adik? Luar biasa. Adik-adik kelas remaja kan semangatnya luar biasa. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sambil bangkit berdiri yuk. Bekerja di ladangnya Tuhan,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya juga dipersiapkan adik-adik, supaya nanti saat mendengarkan firman, kita tidak lagi lari-larian atau tidak lagi mencari-cari alat tulis kita. Yuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau
datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku. Setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Shalom, menjuah-juah membantah kerina adik-adik kelas remaja. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa memuji nama-Mu, dan sebentar Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang berbicara bagi kami, anak-anak sekolah minggu kelas remaja. Bapak berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu seperti yang Engkau mau. Dan firman itu Tuhan bisa bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam hati kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal, yaitu Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kitab Amsal ini kita tahu bahwa kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan isinya adalah tentang nasihat-nasihat, tentang pengajaran-pengajaran, tentang didikan-didikan kepada anak muda. Dan kitab Amsal ini juga dikatakan adalah kitab hikmat. Salah satu penulis kitab Amsal ini adalah Salomo. Kita tahu Salomo adalah seorang raja yang sangat bijaksana, seorang raja yang sangat berhikmat. Dikatakan juga bahwa tidak ada seorang pun yang lahir sebelum ataupun sesudah Salomo yang memiliki hikmat seperti hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Nah, Salomo ini juga orang tuanya, papahnya adalah Daud. Daud adalah seorang raja yang hidupnya sangat berkenan di hadapan Allah. Tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran ayah. Jadi khusus tentang ayah, mendengarkan ajaran ayah. Mari kita baca Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya,
kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dalam ayat ini, Salomo ingin berbagi pengalaman hidup kepada kaum muda. Bagaimana dia bisa berhikmat dan bijaksana hidupnya. Salomo berkata bahwa, dengarkanlah didikan seorang ayah, aku diajari ayahku. Jadi Salomo adalah seorang anak yang mau mendengarkan didikan ayahnya, yang mau mendengarkan ajaran dari ayahnya. Kemudian ada seorang ayah, yaitu Daud, yang selalu mengajarkan didikan, yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi hikmat, bijaksana yang dimiliki oleh Daud itu berasal dari sebuah keluarga. Ada anak yang mau mendengar dan ada ayah yang selalu mau memberikan didikan kepada anaknya. Karena kata Salomo di sini bahwa berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nasihat seorang ayah itu adalah hidup bagi anaknya. Dan juga di dalam 10 perintah Tuhan juga ada tertulis, hormatilah ayah dan ibumu. Kata hormat di sini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Bukan hormat bendera seperti ini ya, Dek, tapi hormat, kata Tuhan di sini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Jadi mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan perkataan ayah kepada anaknya itu adalah satu hal yang mutlak, yang memang harus dilakukan oleh anak. Hari ini kita mau mengucap syukur buat papa, buat bapak yang kita miliki. Baik apakah Papa kita ada bersama kita ataupun Papa kita ada bersama Bapa di surga. Kita mau mengucap syukur buat Papa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sebentar kita bayangkan wajah Papa kita, ya, kita bisa mendeskripsikan pasti sosok seperti apa Papa kita. Secara umum, seorang ayah itu adalah seorang pekerja keras. Dia tidak melihat apakah pagi, siang, malam, dia harus bekerja keras agar keluarganya, kebutuhannya bisa tercukupi, agar keluarganya bisa hidup dengan nyaman. Banyak di YouTube kita bisa lihat pekerjaan-pekerjaan seorang ayah yang kadang pekerjaan itu sangat membahayakan nyawanya. Kalau kita lihat kadang-kadang apa yang ditayangkan itu bisa mengundang air mata di pipi kita. Itulah seorang ayah yang selalu bekerja keras, berusaha untuk anak-anak dan keluarganya. Seorang ayah pasti mengajarkan hidup mandiri, hidup kuat, hidup tidak manja dalam menjalani kehidupan. Karena seorang ayah itu biasa pasti mengajarkan kekuatan gitu. Kamu harus bisa, harus kuat. Nah, kadang-kadang memang seorang ayah ini tidak banyak berbicara. Tidak banyak berbicara dan sedikit terlihat tidak peduli. Tetapi jauh di dalam hatinya, seorang ayah ini sangat mencintai, sangat menyayangi anak-anaknya. Setiap pergumulan, setiap usaha, setiap pengorbanan yang dilakukan seorang ayah, itu di dalamnya ada doa. Doa untuk anaknya agar kelak anak-anaknya bisa mencapai kesuksesan. Agar anak-anaknya tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang ayah itu atau seorang keluarga, seorang orang tua, tujuan hidupnya itu adalah melihat anak-anaknya sukses. Melihat anak-anaknya bahagia. Melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita adik-adik remaja? Sudahkah kita mendengarkan? Sudahkah kita
melakukan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, arahan-arahan yang dikatakan oleh ayah kita kepada kita. Sudahkah kita memperhatikannya, mendengarkannya, bahkan melakukannya dengan penuh rasa takut akan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Hari ini kita mau belajar menghargai didikan orang tua, menghargai didikan ayah. Meskipun kadang-kadang didikan itu kita anggap sudah berbeda zaman, kita anggap sudah tidak sesuai lagi, tetapi ingat, pengalaman hidup tidak dapat kita sepelekan. Kadang-kadang seorang ayah itu suka bercerita seperti ini. Nakku, dulu papa sekolah itu jauh sekali harus jalan kaki. Sekolah juga nggak pakai sepatu karena memang nggak punya sepatu. Dan makannya dulu cuma pakai ikan asin katanya. Lantas kita ketawa, itu mah derita papa, itu mah zaman papa, sekarang udah enggak gitu. Tetapi apa yang bisa kita tarik dari cerita papa tadi? Bahwa seharusnya saat ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat papaku. Berkati dia dalam pekerjaannya, berkati setiap usahanya. Karena sekarang aku tidak perlu jalan kaki ke sekolah. Semua kebutuhan keperluan sekolahku tercukupi. Aku juga bisa makan dengan enak, 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Terima kasih Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyepelekan cerita-cerita atau nasihat-nasihat orang tua walaupun itu sudah berbeda zaman. Nah, kadangkala reaksi kita pada saat orang tua kita menyampaikan nasihat, menyampaikan perkataan-perkataan gitu ya, reaksi kita itu kadang-kadang marah gitu. Kita langsung melakukan argumen-argumen pembelaan untuk diri kita. Padahal apapun yang disampaikan oleh bapak kita, ayah kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi pada saat kita mendengarkan perkataan orang tua, kita belajar menjaga sopan santun. Ingat ya dek, kita belajar menjaga sopan santun saat kita mendengarkan papa kita, ayah kita menyampaikan sesuatu kepada kita, menyampaikan nasihat kepada kita. Karena apapun yang disampaikannya itu adalah untuk kebaikan anaknya. Jadi jangan buru-buru marah, jangan buru-buru ngegas gitu ya. Papanya bilang dia langsung marah gitu, jangan. Kita belajar sopan santun saat mendengarkan papa kita berbicara pada kita. Dan kadangkala juga kita itu sering tidak mau melakukan pada saat mungkin papa kita minta tolong. Mungkin kita diberikan sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan, tapi reaksi kita, nggak mau, kita punya alasan, begitu ya. Padahal, kalau orang tua kita memberikan pekerjaan kepada kita, itu menunjukkan kepercayaan mereka kepada kita, menunjukkan kepercayaan mereka kepada anaknya. Dia tahu anaknya pasti bisa, anaknya mampu melakukan itu. Tetapi seringkali reaksi kita marah, kita nggak mau. Padahal itu melatih hidup kita juga. Secara umum, yang sering diminta atau sering diperkatakan seorang ayah, orang tua kepada anaknya itu adalah, anakku rajin belajar, rajin sekolah. Perhatikan pergaulan dulu, jangan sampai salah pergaulan. Rajin berdoa, ikuti ibadah, kebaktian, ikuti kegiatan-kegiatan PA remaja. Tetap berdoa, tetap saat teduh. Secara umum itu yang sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya. Tapi kita sering menolak, sering tidak mau, sering merasa punya alasan yang kuat. Kenapa kita menolak perkataan-perkataan orang tua kita? Sering kita merasa bahwa apa yang dikatakan orang tua itu mengekang kebebasan kita. Tapi sebenarnya apapun yang diperkatakan orang tua kepada anaknya itu adalah untuk
kebaikan anaknya. Tidak ada satupun nasihat-nasihat perkataan orang tua yang tujuannya adalah untuk menjerumuskan anaknya. Tidak ada. Karena tujuan hidup orang tua, seorang ayah, seorang bapak, kebahagiaan mereka adalah melihat anak-anaknya bisa sukses. Anak-anaknya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita renungkan di dalam hati kita kebaikan-kebaikan, usaha-usaha apa yang sudah dilakukan papa kita kepada kita. Kita renungkan itu. Kita mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan buat papa yang sangat baik. Walaupun kadang-kadang kita sering marah sama papa kita. Itu karena kita tidak mengerti, kita tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan orang tua itu adalah untuk kebaikan anaknya. Tujuan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua itu hanyalah semua untuk anak, agar anaknya bisa bahagia, agar anaknya bisa sukses, agar anaknya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk papa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan. Kalau anak laki-laki biasanya itu agak-agak susah mengekspresikan rasa sayangnya sama papahnya. Tapi mulai hari ini, ayo kita ekspresikan rasa sayang kita kepada papa kita. Kalau dia pulang kerja, mungkin kita ambilkan minum, kita mau berbicara, kita mau bercengkrama sama papa, gitu ya. Kita mulai dekat dengan papa kita. Kalau anak perempuan biasanya untuk mengekspresikan rasa sayangnya itu lebih gampang. Ya, adik-adik, jadi hari ini kita diingatkan kembali bahwa nasihat orang tua, mendengarkan perkataan-perkataannya itu adalah perintah dari Tuhan, dan itu adalah untuk kebahagiaan kehidupan anak-anaknya. Berbahagialah kita yang sudah memperhatikan, sudah mentaati, sudah melakukan didikan, ajaran dari seorang ayah, karena Tuhan katakan bahwa tahun hidup yang banyak akan Allah berikan kepada kita. Dan bacaan kita adalah dari Amsal 23. Kita buka Amsal 23 ayat 24. Di sini dikatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Kebahagiaan seorang ayah, orang tua adalah melihat anak-anaknya hidup bijak, melihat anak-anaknya bersuka cita, begitu. Jadi mari kita mulai hari ini selalu memiliki hati yang rindu, mau mendengar, yang memperhatikan setiap perkataan-perkataan. Jangan lagi perkataan-perkataan orang tua kita anggap sebagai suatu hal yang mengikat, yang mengganggu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan hari ini bahwa dengarkanlah didikan ayahmu. Hari ini kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mambre. Mambre adalah kaum bapa yang ada di gereja kita. Mereka merayakan ulang tahun Mambre yang ke-26. Sebentar kita akan mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari salah satu teman kalian dengan membacakan sebuah puisi untuk Mambre. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami anak-anak kelas remaja untuk selalu taat, untuk selalu patuh, untuk selalu mau mendengarkan perkataan-perkataan nasihat dari papa, dari ayah, dari bapak kami. Tuhan, terima kasih untuk bapak, untuk ayah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati papa kami, berkati pekerjaannya, setiap usahanya. Berikan hikmat-Mu selalu bagi dia Tuhan, agar dia selalu senantiasa mengajarkan anak-anak, menasehati anak-anak, memberikan yang terbaik bagi anak-anak seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini.
Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak yang bijak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayah, Engkaulah pria kebanggaan hidupku. Ku rindu berada di dekatmu. Mengingatmu, hangat terasa hatiku. Memikirkanmu, membangkitkan rasa banggaku akan hidup ini. Mengenang setiap tindak dan keputusan-keputusanmu membuatku tersanjung. Terima kasih atas teguran dan nasihat demi kebahagiaanku. Atas amarah dan kemurkaan demi kebaikanku. Demi kemajuanku. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang tak akan pernah bisa aku balas. Terima kasih untuk segala pikiran yang tak mampu aku cerna. Engkau pahlawanku yang menggendong aku saat kecil. Engkau pahlawanku yang mengajar aku berjalan. Engkau pahlawanku yang mengajariku dengan hati-hati tentang kehidupanku. Engkau pahlawanku yang menyertaiku dengan seluruh doa-doamu. Aku mengasihimu, Ayah. Bagaimana adik-adik dengan firman hari ini? Siapa tadi yang masih ingat apa tema hari ini? Benar sekali, mendengarkan ajaran ayah. Nah adik-adik, kita belajar hari ini untuk menghormati orang tua kita, terutama ayah dan ibu kita, dan sama-sama kita mematuhi perintahnya. Dan sebagai anak kita juga harus mendengarkan ajaran ayah kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan kita siapkan persembahan kita dengan baik. Si pepulung mempersembahan si endos kendakengan di bata pandang beriah buku tanpa supasuna si simpar benaman bantang asa singgo isikapen asa singgo Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk setiap berkat dan nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapak, penyertaan Tuhan yang luar biasa dari awal kebaktian, pertengahan hingga akhir Bapak. Tuhan yang berkati kami sehingga hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak yang terkasih, baru saja kami mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk pembangunan gereja Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, sekarang kami masuk dalam doa syafaat. Kami berdoa terkhusus buat adik-adik kami Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati persekolahannya, Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan untuk adik-adik kami dalam menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Walaupun masih dalam keadaan virtual atau online, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita adik-adik kami untuk bersekolah dengan baik Bapak.
Bapak juga yang berkati kesehatan adik kami agar adik kami semakin sehat, terbebas dari virus-virus COVID ataupun penyakit lainnya Bapak. Tuhan yang berkati mereka agar mereka dalam keadaan baik selalu. Dan Tuhan juga yang berkati orang tua kami Bapak. Tuhan berkati kesehatan orang tua kami agar orang tua kami semakin sehat, panjang umur, sehat badan dan sehat jasmaninya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pekerjaan orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan yang tambah-tambahkan rezeki orang tua kami, dan Tuhan yang berkati orang tua kami dalam pekerjaannya semua akan menjadi lebih baik lagi Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati kesehatan dan pekerjaan dan guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, agar guru sekolah minggu kami pun semakin semangat untuk melayani nama Tuhan. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati pemimpin bangsa negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang senantiasa berkati agar pemimpin bangsa kami dalam bisa bijak dalam memimpin bangsa kami dan bisa juga bijak dalam bekerja Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa Bapak untuk pandemi ini Tuhan Yesus. Berkati wabah pandemi ini Bapak agar wabah pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama Bapak, berjumpa bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati kan Bapak, Tuhan yang mengampunkan segala dosa yang kami perbuat Bapak, baik sengaja maupun tidak sengaja Bapak, dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Bapak. Kami mohon ampun untuk semua hal yang membuat Tuhan terluka ataupun kecewa. Tapi Tuhan juga yang berkati agar kami bisa terus mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa buat kebaktian kami ke depan Tuhan Yesus, agar kiranya semangat dan sukacita kami agar terus bertambah sehingga kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah kami selanjutnya. Bapak, inilah doa kami Tuhan Yesus, jauh dari sempurnaan Tuhan Yesus menyempurnakan seluruh doa dan permohonan kami ini. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapak. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik untuk partisipasinya. Sampai bertemu di kebaktian selanjutnya ya adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat adik-adik. Jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, pakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan adik-adik. Untuk adik-adik, orang tua ataupun keluarga yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya adik-adik. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.